Apa ya perang Batak itu? Nah, jadi perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakat yang berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perang ini terjadi dari tahun 1878 sampai 1907. Jadi kalau dihitung 29 tahun lamanya perang di negeri Toba ini terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Latar belakang terjadinya Perang Batak. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda berhasil menguasai wilayah Sumatera. Akan tetapi, tidak semua wilayah berhasil dikuasai. Ada wilayah Aceh dan Batak yang masih belum dikuasai oleh Belanda. Nah, sekitar tahun 1870-an, Belanda mulai melakukan interaksi dengan orang-orang Batak. Saat itu, kaum misionaris atau pendakwah Kristen banyak yang melakukan upaya penyebaran agama Kristen di wilayah Batak. Hal inilah yang kemudian memicu peperangan antara rakyat Batak dengan Belanda. Perlawanan masyarakat Batak terhadap kolonial Belanda dipicu oleh kehadiran agama Kristen yang dianggap mengusik keberadaan agama asli Batak kuno. Masyarakat Batak yang ketika itu dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 selaku Raja Batak melakukan penolakan secara keras terhadap penyebaran agama Kristen yang dilakukan misionaris Belanda di wilayah Batak. Sejarah perang di Batak terdiri dari beberapa masa dan fase, yaitu masa kedatangan Belanda di Sumatera, masa konflik kepercayaan dan agama, masa peperangan, dan masa wafatnya Raja Sisingamangaraja 12. Masa kedatangan Belanda ke Sumatera. Perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera, yang mana dasar kedatangan Belanda adalah dengan adanya perjanjian Belanda-Inggris yaitu Anglo-Dutch Treaty of 1824. Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Dari sinilah Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera. Politik ini bertujuan mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Namun Kesultanan Aceh dan Toba Batak tidak mau menandatangani Korte Fleckring perjanjian pendek di Sumatera. Padahal di sisi lain seluruh wilayah Sumatera sudah membuka kerjasama dengan Belanda. Masa konflik agama dan keyakinan di Batak. Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionarisnya yang bernama Dr. Nommensen. Seluruh kawasan Sumatera pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda, di antaranya Raja-Raja Huta, Kristen Batak yang menerima masuknya Hindia Belanda ke tanah Batak. Sementara Raja Bakara Sisingamaraja menolak adanya agama Kristen di wilayahnya. Hal ini dikarenakan mereka masih sangat mempertahankan dan menghormati agama asli Batak yaitu Parmalim. Pengaruh para penginjil RMY Renis J. Missions Gesellschaft di Selindung dan Bahal Batu semakin besar dan menyebar di sana. Hal ini menimbulkan keresahan dalam kerajaan Batak yang menganggap Belanda memanfaatkan konflik antara masyarakat Batak dengan para misionaris dengan tujuan untuk menguasai tanah Batak. Sisingamangaraja 12 melakukan pengusiran terhadap misionaris di Selindung dan Bahal Batu. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Pearaja, tempat kediaman penginjil Ingvar Ludwig Nommensen, untuk melindungi para misionaris dan membantu permasalahan yang mereka alami. Namun, kehadiran tentara kolonial ini telah membuat Sisingamangaraja 12 khawatir dan melakukan tindakan preventif sehingga beliau mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari 1878. Nah, mulai sejak itulah penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Masa peperangan. Pada tahun 1878, pasukan Belanda bergerak memasuki pedalaman Sumatera dan melakukan provokasi terhadap Sisingamaraja, sehingga Sisingamangaraja 12 itu mengumumkan perang terhadap kolonial Belanda. Penyerangan yang dilakukan diarahkan pada pos-pos Belanda di Bahal Batu. Bahkan, pada Desember 1878, pasukan Sisingamaraja bergabung dengan pejuang Aceh. Aliansi kedua daerah ini terus melakukan upaya hingga berhasil memukul mundur Belanda dari pedalaman Sumatera. Peperangan ini terus berlanjut hingga tahun 1889. Sisingamaraja dan pasukan berhasil menduduki daerah Labu Talu. Meskipun pendudukan ini tidak berlangsung lama karena Belanda mendapatkan pasukan dari Padang sehingga mereka kembali mendapatkan wilayah Labu Talu. Kemudian tanggal 1 Mei 1878, Bangkara yang merupakan pusat pemerintahan Sisingamangaraja diserang pasukan kolonial Belanda. Namun sayangnya seluruh Bangkara dapat ditaklukkan pada tanggal 3 Mei 1878.
Untungnya Singamangaraja 12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah tersebut untuk mengungsi. Sementara itu, para raja yang masih tinggal di Bangkara dan tidak sempat melarikan diri dipaksa Belanda untuk bersumpah setia. Maka sejak Belanda dapat menguasai Bangkara, wilayah tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1808, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dan dibantu tentara Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan lagi-lagi dapat diredam oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Visser. Saat itu Belanda juga menghadapi kesulitan menghadapi perlawanan di Aceh, sehingga Belanda terpaksa membatasi perlawanannya terhadap Singamangaraja 12 dan menghindari krisis pasukan dikarenakan tewas di dalam peperangan. Pasukan Singamangaraja 12 tidak berhenti melakukan perlawanan di Labu Talu. Mereka kembali menyerang Belanda pada tanggal 8 Agustus 1889. Dalam pertempuran itu, seorang prajurit Belanda tewas dan Belanda harus mundur dari Labu Talu. Namun, Labu Talu dapat direbut kembali setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang. Tidak hanya di Labu Talu, Huta Paong juga diduduki oleh Belanda pada tanggal 4 September 1889. Pasukan Batak yang mengalami kekalahan terpaksa ditarik undur ke Pasingguran, namun pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak. Merasa tersinggung dan geram dengan penolakan tersebut, Belanda mendatangkan regu pencarian jejak dari Afrika untuk melacak keberadaan Singamangaraja 12. Walau Belanda sudah mengerahkan segala kekuatannya, pasukan Singamangaraja 12 tak gentar untuk terus bertarung. Seorang panglima Sarbo Tampu Bolon bersama pasukannya menyerang tangsi Belanda di Butar. Sementara itu, Belanda saat itu sedang menyerbu Lintong dan berhadapan dengan Raja Ompu Babiat, Situmorang. Tetapi pasukan Raja Singamangaraja 12 melakukan serangan juga ke Lintang Nihuta, Huta Raja, Simangorongsang, Huta Paung, Parsingguran, dan Polung. Pertempuran sengit yang dilakukan pasukan Singamangaraja 12 terhadap Belanda merambah ke berbagai wilayah di Batak. Sayangnya Panglima Singamangaraja 12 Amandopang Mandulang tertangkap oleh Belanda, dan terlebih lagi tokoh Permalim yang menjadi penasihat khusus Raja Singamangaraja 12, Guru Sumaling Pardede juga ditawan Belanda. Ini terjadi pada tahun 1906. Perlawanan pasukan Singamangaraja mulai meredup pada akhir tahun 1889. Hal ini juga dipengaruhi banyaknya lokasi di tanah Batak yang sudah jatuh ke tangan Belanda. Salah satunya adalah wilayah Kota Paung. Pasukan Belanda melakukan upaya terus-menerus untuk menangkap Singamangaraja. Kekalahan pasukan Singamangaraja ketika pertempuran ditambah. Pasca kekalahan itu, Singamangaraja beserta pasukannya yang tersisa melarikan diri menuju daerah Horion. Hingga 1907, Belanda berhasil menemukan pasukan Singamangaraja. Di sanalah pasukan Belanda mengepung hingga terjadilah pertarungan terakhir Singamangaraja beserta pasukannya bertarung dengan sisa-sisa perjuangan dan meninggal dalam pengepungan. Masa wafatnya Singamangaraja 12 pada tahun 1907, tepatnya di pinggir Kali Aek, Sibulbulan, di sebuah desa bernama Sionom Hudon di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara. Di Kabupaten Dairi gugurlah Singamangaraja 12 oleh peluru Mersu Belanda yang saat itu penyerangan dipimpin oleh Kapten Christoffel. Singamangaraja 12 gugur bersama dua putranya yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi beserta putrinya Lopian. Pengikut-pengikutnya terpecah belah dan terpencar namun tetap berusaha terus mengadakan perlawanan. Sementara itu, keluarga Singamangaraja 12 yang masih hidup ditawan, direndahkan dan dinista. Gugurnya Singamangaraja 12 adalah pertanda jatuhnya tanah Batak ke dalam kekuasaan Belanda. Mengenal sosok pahlawan dari Sumatera Utara yaitu Singamangaraja. Singamangaraja 12 dengan nama lengkap Patuan Besar Ompu Pulau Batu lahir di Bakara pada tahun 1845. Singamangaraja 12 adalah tokoh terakhir yang menjadi Parmalim atau pemimpin agama. Ia dianggap sebagai Raja Dewa dan titisan Batara Guru, Dewa Siwa versi Jawa. Singamangaraja 12 sendiri diyakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Mulanya, Singamangaraja 12 tidak dilihat sebagai tokoh politik, tetapi saat penjajah Belanda datang ke Sumatera Utara sejak 1850-an, ia bersama Singamangaraja 11 mulai fokus melakukan perlawanan. Pada Februari 1870,
Sisinghamaraja 12 mulai melawan Belanda untuk mempertahankan daerah kekuasaannya. Pada tahun 1907, Belanda berhasil menambah pasukan dan melakukan penyerangan. Hal itu membuat Sisinghamaraja 12 kewalahan dan terkepung, dan Sisinghamaraja 12 gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Sisinghamaraja 12 dikebumikan di Selindung, makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Soposurung, Balige. Akibat Perang Batak. Perang ini menyisakan kesedihan, kehancuran, korban jiwa, penindasan, penistaan, dan ketidakbebasan masyarakat Batak. Orang Batak banyak yang terbunuh, pemukiman mereka hancur karena dibakar, agama Kristen yang saat itu menyebar menjadi berkembang subur tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami krisis pendanaan karena saat bersamaan mereka juga menghadapi Aceh yang begitu kuat, sehingga dia harus menggunakan pasukan dari luar yang dibayar mahal. Sekian video mengenai Perang Batak dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih bagi yang sudah menonton.